nipu masyarakat tuh siapa? Yang jual produk overclaim ke masyarakat siapa? Yang nipu ratusan miliar tuh siapa? Kenapa jadi saya maafkan dokter? Hello, please deh. Gitu. Ya, pencemaran nama baik, nuduh dokter A, B, C. Itu udah dokter laporin semua. Ya Rahma ya, dinikmati aja nanti prosesnya. Jangan bermain playing victim mulu. Jangan masa sih pikun gitu, masih muda tuh harusnya ingatannya kuat. Masa masih muda kok amnesia mulu. Pertanyaan saya, apa sih gunanya merekam seseorang? Kalian tahu nggak kalau merekam orang tanpa hak, tanpa izin, dan kalian itu bukan institusi, ya, bukan KPK, bukan kejaksaan, bukan pihak kepolisian atau pihak-pihak instansi yang berwenang, itu kalian juga ada pasalnya loh, ya, ingat gitu loh. Jadi tolonglah. Beda banget ya. Terus ini juga sama nih satunya juga ada tempelan sama. Ya ini yang aku buka pelan-pelan tuh. Sama guys, tuh. Oh, ternyata kok bisa begini dokter? Tolong jelaskan dokter, kenapa ditempel-tempel begini dokter? Oh, aduh mantap. Aduh kenapa nih dokter? Tolong jelaskan ya kepada masyarakat awam seperti kita ya. Tolong jelaskan kenapa? Namanya kan sekarang di preset ini penyuapan ya. Iya. Nah, sedangkan tidak mungkin kita melakukan hal tersebut kalau misalkan tidak ada sebabnya seperti itu. Dan ya pokoknya gini aja, yang penting pihak kepolisian sudah melakukan tugasnya dengan baik. Dan mungkin semua kan keputusan itu kan mulai dari lidik, sidik sampai naik selanjutnya gitu. Itu kan udah dengan tahap bukti-bukti yang ada di kepolisian. Jadi yang cukup jelas. Ya jadi kalian tinggal tanyakan ke pihak kepolisian gitu. Kembali lagi bersama saya di Seputar Artis. Baiklah, kali ini kita akan membahas dokter akhirnya angkat bicara usai dilaporkan oleh RG. Begini videonya. Orang yang nipu masyarakat tuh siapa? Yang jual produk overclaim ke masyarakat siapa? Yang nipu ratusan miliar tuh siapa? Kenapa jadi saya maafkan dokter? Hello, please deh. Gitu. Ya, pencemaran nama baik, nuduh dokter A, B, C. Itu udah dokter laporin semua. Ya Rahma ya, dinikmati aja nanti prosesnya. Jangan bermain playing victim mulu. Jangan masa sih pikun gitu, masih muda tuh harusnya ingatannya kuat. Masa masih muda kok amnesia mulu. Tapi intinya poinnya di sini, tolong jangan tergiring opini, karena jangan karena kita tidak suka berbicara, tidak suka merespon apa-apa, jadi jangan gampang tergiring opini, karena kan sekarang penyuapan segala rupa, sedangkan kepolisian saja sudah memegang buktinya dan sudah membuat ini semua berproses. Makasih. Berharap 4 miliar itu balik gak sih dokter? Serahin sama penyidik itu, kita nggak tahu. Terkait rekaman dokter gimana dokter rekaman? Tadi udah dijelasin. Udah dijelasin, ya. Dokter 4 miliar ternyata untuk bayar cicilan rumah, tanggapan dokter gimana sih dokter? Nah, aku nggak tahu pokoknya. yang jelas pokoknya doain yang terbaik buat kita, buat semuanya, buat kakak-kakak semua pokoknya. Dan proses itu tidak akan terjadi. Dokter kasihan tidak dokter dengan NM punya anak-anak kecil dokter. Sama saya juga soalnya punya anak. Kita juga sama punya anak, ya kan? Ya, punya anak. Sahur dok. Apa namanya? Anak-anaknya kan tinggal sama Kak Niki nih. Gimana nih Kak? Ya, namanya masih kecil ya, coba kasih pengertian. Miminya lagi sekolah, Aminya lagi kerja. Kan mereka ngerti ya, Aminya sibuk kerjaan. Gitu aja. Nah kemarin juga si Laura yang terkait ini gimana? Kalau Laura katanya sempat membuat surat penangguhan untuk Aminya gimana nih Kak? Seperti yang dilihat aja ya, yang ada di Instagramnya Nikita Mirzani. Tapi kalian mungkin supportnya untuk kakak tercinta seperti apa sih Kak? Dia pasti support terus lah. Tapi ini jenguk pertama kali atau sebelumnya? Atau kemarin udah sempat kesini juga Kak? Atau Jenguk pertama kali. pertama kali? Tapi ada rencana untuk jenguk lagi nggak Kak? Pasti ada ya. Pasti ada. Cuma nggak tahu. Tapi terakhir kali jenguk kondisi Kak Niki mungkin seperti apa sih Bang? Baik-baik aja kok. Sehat kok alhamdulillah. Untuk menjalani puasanya di Sabungan dan tahanan mungkin seperti apa Kak? Sempat cerita-cerita juga nggak? Atau ada request makanan nggak sih? Lancar. Iya Kak, ada request makanan nggak sih dari Yang kandidatnya dibawain sendiri? apa takjil gitu? Ya cuma Ya kayak tadi aja, nggak ada bisa request semua sih. dikasih gitu ya aja. cuma inisiatif aja bawain pizza. Udah.
Ya, Ini makasih kalau ya, besok guys. ada Kita request mau apa buka lagi? puasa dulu. Kayaknya akan Niki atau dari kakaknya. Biasa sih. Cuman Tenang-tenang aja karena kakak juga tenang. Ya harus tenang aja lah. Anak-anak nangin terus. Doain aja. Doain aja. Dari Kak Laura bakalan jenguk nggak sih Kak? Kira-kira Dari Laura sendiri akan ada rencana untuk jemput mau jengukin ibunya itu nggak, Kak? Ami nggak bang? Belum tahu ya kapan. Tapi belum tahu juga. Terus ternyata yang jualan skincare abal-abal nge-review juga. Mas, saya itu nge-review skincare abal-abal, ngasih edukasi untuk ini loh skincare abal-abal kayak gini loh. Tapi ada satu fase, ini fasenya luar biasa banget. Ketika fase itu berbalik, ketika akunya diserang pengiringan opini dan suatu simbol itu hancur, maka ada simbol baru nih. Simbol baru ini membuat, saya sebut aja ya, ada beberapa selebgram yang jualan skincare abal-abal, bukan dokter, nge-review. Nge-review, padahal dia dulu jualan, dia nge-review. Kagak beres, terus dipuji-puji orang pula. Dipuji-puji orang baik, dipuji-puji orang. Nah, saya bilang ini dunia sudah kebalik nih, kan? Sepertinya saya nggak ikut-ikutan lagi deh, saya bilang. Ya, mereka kan meniru cara saya ya, kan artinya, oh Dr. Richard nge-review, dipuji orang nih. Kalau kayak gitu, kami dulu jualan skincare abal-abal, terus kami review aja. Menurutku ini sudah nggak beres, jadi aku bilang aku nggak mau ikut-ikut lagi. Berarti sepakat soal pemerintah kan sekarang lagi godok aturan influencer buat review produk tuh. Nah, ini masih penggodokan ya. Nah, itu sepakat sama hal itu berarti. Review produk itu boleh, tapi kalau bacakan hasil lab itu another level. Ya. Review suatu produk itu ya kenapa nggak boleh, boleh saja. Tapi membacakan hasil lab itu another level. Kenapa? Karena belum tentu labnya kredibel, belum tentu labnya terverifikasi dengan baik, itu aja sih. Banyak alasan waktu itu dokter melaporkan itu juga karena itu juga ya dokter. Nah, laporin apa nih? Dan dokter Gak tahu aku ngelaporin apa. yang jaksa. Oh saya? Saya ngelaporin. Ya, sebenarnya saya nggak mau laporin ya. Tapi manajemen minta untuk melaporkan, gitu aja sih. Lagian dia kan juga bilang tuntut dong, tuntut ya udah. Berarti menjawab tantangan dokter sendiri untuk menuntut. Sebenarnya aku nggak mau ribut-ribut lagi sih, entahlah ya, entah ini karena kepercayaanku atau karena imanku atau karena umurku. Damai dari kemarin kan sebenarnya sebelum podcast Densu itu kan aku pengen ketemu sebenarnya. Kalau bisa damai-damai aja sih. Apa masalahnya? Kalau misalnya ada yang kurang, saya perbaikin. Kalau misalnya yang sudah bagus pun masih ada yang kurang, ya udah kita perbaikin. Tapi kan ternyata jadi gaduh kan. Ya udah, kalau sudah seperti ini ya biar hukum aja. Dokter Pepi cowok dokter Oki yang nyebut nama dokter Richard. Aku no comment deh. Aku no comment. Kalau updatean laporan yang di Polres Jaksel sekarang kayak gimana? Aku nggak ngikutin, aku serahkan semuanya kepada pihak yang berwajib. Tapi tadi mau damai, mau cabut laporan. Enggak. Memperdalam lagi. Pak, kalau mau damai itu harus ada yang sawan dulu minta maaf. Harus ada salah satu yang mengakui misalnya, ya, atau ngajakin damai. Orang ini aja masih ngegas, gimana dong? Dokter Jaksel itu sendiri ketika membuat laporan ke dokter. Ada banyak sih, ada banyak ya. Makanya saya bilang banyak banget penggiringan opini. Salah satu kan waktu dibilang isu praktek nggak ada ya. Jelas-jelas isu prakteknya ada ya. Jadi ya udah biar nanti hukum aja lah. Belum ada progres selanjutan, mungkin pemanggilan saksi atau Sudah, kalau dari saya semua sudah sih. Ya, dari saya semua sudah. Hari Jumat kan dokter akan dipanggil menurut dokter. Nah, itu kamu tahu. Gimana dok? Ya udah ikut yang hukum yang berlaku saja. Kalau misalnya memang terbukti ya monggo, kalau nggak terbukti ya udah mau ngomong apa. Saya ikut aturan yang berlaku saja. Dok, ini jadi pelajaran juga nggak sih buat dokter ibaratnya dengan adanya dokter Richard Lee melaporkan dia? Pelajaran untuk dokter. Ya, Aduh, saya nggak mau ikut-ikutan, itu kan dia ya. Aku nggak mau ikut-ikutan. Lagi bulan puasa mas, mbak, nggak boleh ngomongin orang. Damai itu kalau dia minta damai dulu ya. Gimana kalau mau minta damai dia aja nggak pernah. Baiklah, maka dapat kita simpulkan setelah menjebolkan Nikita Mirzani ke tahanan Polda Metro Jaya,
Dr. Reza Gladys dan suaminya Ataubah Mufid kini melaporkan konten kreator Dr. Samira atau Dokter Detektif ke Polres Metro Jakarta Selatan atas tuduhan pencemaran nama baik dan fitnah. Hal itu dikatakan Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombespol Ade Aryasam Indradi, Kamis 6 Maret. Ya benar, AM dan RG telah melaporkan terlapor akun Instagram Dokter Detektif Real ke Polres Metro Jakarta Selatan tertanggal 6 Maret 2025, ungkap Ade Ari. Diterangkan Ade, Detektif dilaporkan terkait dugaan pelanggaran pencemaran nama lewat media elektronik, sebagaimana dimaksud dalam pasal 45 ayat 3 Cukto pasal 27A Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Dalam laporan tersebut, yang bersangkutan membawa barang bukti seperti 1 lembar kertas berisi screenshot akun Instagram Dokter Detektif Real, terangnya. Berdasarkan kronologi, Ade menyebut Detektif dianggap melakukan pelanggaran pencemaran nama baik lewat media sosialnya, yang isinya segerombolan sirkus ETC kena prank. Detektif nggak akan kena jebakan kalian. Kalian akan kena batunya. Ini hanya sedikit bukti kebusukan dan keculasan Ratu Flexing yang mulai terkuak. Belum lagi kejahatan-kejahatan sepasang suami istri dengan profesinya menghalalkan segala macam cara menipu masyarakat Indonesia sekian tahun, tegasnya. Terkait laporan itu, Ade Ari mengatakan penyidik dari Polres Metro Jakarta Selatan masih bekerja dengan melakukan penyelidikan laporan Dr. Reza Gladys dan suaminya. Laporannya masih didalami, nanti informasi lebih lanjut akan disampaikan, kata Ade Ari terkait laporan Reza Gladys terhadap Detektif. Sekian saja informasi kita hari ini, saya ucapkan terima kasih.